Res. Mungkin udah pernah dengar terus lupa. Neraca massa, tapi belum ada reaksi ya? Oh, belum. Bentar, lagi buka webnya. Aduh. Keciri anjir. Gue tahu orang-orang yang biasanya awik walk doang, terus tahu-tahu diem biasanya lagi stres, lagi gila. Jadi ya kemarin tuh sebenarnya gue nggak mau kemana-mana kan, terus tiba-tiba ada yang nyamper gue tuh, si Apip sama si Mega, anak level 20 angkatan UNS 17 kan. Ayo Res main. Ya udah sampai sini masa gue nolak anjir, hujan-hujan tuh gue berangkat. Ya udah. Iya sama Apip. Terus dia curhat. Ya gitulah ya. Oke, kita mulai. Semoga membantu. Neraca energi. Oke, sebenarnya persamaannya tuh cuman ada ini aja sih. Persamaan energi itu delta E sama dengan estetik pakai lambang segitiga aja ya. Soalnya kalau nggak estetik itu jadi berantakan gitu loh, jadi jelek. Ntar. Nah, delta E sama dengan Q plus W minus H plus K plus EP kan. Ya nggak? Di termo 1 cuy. Nah, terus DE itu sama dengan akumulasi. Akumulasi energi dalam sistem. Rada nangkepnya itu kalau nggak ada akumulasi berarti dia adalah steady state. Intinya gitu aja sih. Artinya ini steady state gitu ya. Jadi kalau dalam misalkan lu meninjau satu sistem terus lu menyatakan dia sebagai steady state, berarti akumulasi sama dengan 0. Itu udah benar kata profnya. Ya, intinya kalau misalkan DE-nya kamu anggap 0, berarti akumulasi sama dengan 0 gitu. Jadi dia steady state. Terus Q itu biasanya menyangkut soal adiabatis dan terisolasi. Biasanya kata kuncinya itu. Ini untuk Q. Dalam sistem yang ditinjau misalkan dia adalah adiabatis. Adiabatis berarti Q sama dengan 0. Oke. Terus ada W. W itu hubungannya dengan kerja. Kerja apa? Kerja mekanik. Dari mekanik ada poros dan juga pompa. Kalau misal dalam suatu sistem tidak ada ketiga ini, berarti W sama dengan 0. Kemudian ada delta H. Delta itu kan sesuatu yang terkandung gitu ya dalam suatu zat. Nah, misalnya perhitungan delta H ini macam-macam sih, ada yang menggunakan CPDT. Biasanya kan CPDT ya. Kalau di termo 1 kan CPDT atau CV kali DT. Atau kalau misalkan dia konteks adalah steam, berarti DH itu adalah dari tabel steam. Steam table. Terus energi kinetik. Energi kinetik itu sejalan sama kecepatan ya. Kalau misalkan dalam sistem itu nggak ada perubahan kecepatan, asumsikan aja energi kinetik sama dengan 0. Biar kita gampang. Terus energi potensial itu menyangkut tentang ketinggian ya, beda tinggi. Kalau misalkan nggak ada perbedaan tinggi ya udah asumsikan aja energi potensialnya 0. Gitu ya. Ini sebenarnya dasarnya ini sih kata Prof. Arif. Kamu mau ngitung neraca energi, kadang kan tiba-tiba kan misalnya ini perhitungan neraca energi. Tahu-tahu yang dihitung ternyata Q. Nah, sebenarnya asal-usul gimana menghitung Q sama dengan delta H, itu ya dari sini.
Judulnya kan persamaan neraca energi. Nah, tahu-tahu ada ngitung Q kan. Apakah Q itu termasuk energi? Iya. Dapat dari mana rumusnya ini? Biasanya nanti kalau pas apa namanya tugas akhir itu kata prof sih ditanyain ini. Kamu udah kok ngitung energi kok yang dihitung cuma panas Q aja. Dari mana? Biasanya gitu. Ini sih yang harus dipegang. Oke, sekarang kita bahas tentang panas delta H ya. Delta H itu sorry. Kemarin kan aku kasih catatan ya, kalau misal dalam suatu sistem, ini deh. Aku kasih contoh misalkan dalam sistem ini yang aku hijau kelihatan kan? Misalkan dalam sistem ini semua udah diketahui temperaturnya. Semua udah diketahui temperaturnya di titik 4, 3, 5, sama 8 ini udah diketahui. Berarti di sini kamu nggak boleh mengasumsikan bahwa sistem itu merupakan adiabatis. Pasti ada interferensi dari Q. Kecuali kalau konteksnya ini, misalkan ini ya, ini ada temperaturnya, yang ini nggak ada. Nah, kamu boleh mengasumsikan ini sebagai sistem adiabatis. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menentukan temperatur yang ada di sini. Oke, clear. Nah, sekarang gue mau cerita tentang apa ya namanya, sensibel sama laten. Dan laten. Kalau kita grafik kan biasanya sensibel itu sensibel itu kan biasanya gini ya, dia kenaikan suhu tanpa ada perubahan fase kan. Terus seketika dia mencapai T saturated-nya, titik jenuhnya atau boiling point-nya, dia akan apa namanya berubah fase kan. Biasanya liquid itu menjadi fase vapor. Fase vapor. Suhu di sini nggak akan naik sampai semua liquid di sini berubah jadi vapor kan. Ketika semua sudah berubah jadi vapor, maka di titik sini dia akan mulai naik suhunya. Nah, ini sebagai sensibel dan panas laten. Nah, terus kita kalau misalkan ini konteksnya tanpa reaksi ya. Ini tanpa reaksi, sistem tanpa reaksi. Tanpa reaksi. Terus gimana kalau ada sistem dengan reaksi? Nah, kalau nggak bisa pindah. Sistem dengan reaksi, rotasi delta H itu ada 3. Pertama delta H sensibel zat ya, sensibel zat. Iya, misalkan ada 3 ya berarti ada 3 delta H gitu sensibelnya. Ditambah delta H dari laten ditambah delta H F formation at 25 degree Celsius. Ini kalau dengan reaksi nih. Contohnya gimana? Reaksi itu maksudnya dia panas terhitung sebagai per unsur ya. Contohnya ini. Ya gimana? Enggak, formation. Jadi kalau di appendix pembentukan, panas pembentukan. Oke, jadi tetap dihitung kalau misalkan kata prof itu yang jadi catatan penting ketika kita ngelihat suatu sistem, misalkan masuknya 25 nih, terus keluarnya misalkan 200 derajat Celcius. Ternyata pas kita cek salah satu senyawanya itu ada yang boiling point-nya adalah 10 misalkan. Berarti kan kalau misalkan kita ngitung DH sensibel aja terus sama delta ditambah delta HF, ini kan nggak terhitung kan. Itu kurang tepat, salah katanya. Jadi paling penting ketika kamu mengerjakan sistem ini, yang pertama kamu lihat sistem yang kayak tadi kayak energi potensial dan kawan-kawan, terus kamu lihat boiling point dari zat-zatnya. Apakah nanti dalam perhitungan itu dia akan menghitung sensibel aja kah? Atau plus laten juga? Atau gimana gitu. Jadi itu sih poin pentingnya. Cek senyawa itu boiling point-nya. Jadi poinnya adalah boiling point. Itu ada di Himmelblue di appendix D kalau nggak salah. Lengkap situ. Oke. Sampai sini aja sih sebenarnya. Neraca energi. Aman ya? Oke. Sekarang kita masuk ke
perhitungan Excel. Soalnya yang profnya nekenin di Excel sih. Oke, apa? Oke, caranya ya. Oke, sekarang ini ya, soalnya adalah ini. Intinya suatu ini akan mereaksikan CO2 plus 3H2 akan menjadi etanol ya, apa metanol ini? Metanol ya. Metanol plus H2O kan. Yang masuk adalah ini, kemudian nanti ada sebuah pencampuran dari recycle, ya kan, di sini nih, sehingga dia akan menjadi keluar sebagai gross feed. Kemudian gross feed ini akan masuk ke dalam reaktor menghasilkan produk. Produk ini akan dipisahkan menjadi 3, ada C3OH, H2O, plus di sini kan. Nah, gue tanya malu sekarang ya. Gue salah kemarin ditanya sama profnya. Konsentrasi di sini sama di sini, kira-kira sama apa enggak? Sama. Ya udah berarti benar. Jadi itu ya. Di sini adalah sistem split. Oh, jadi ini namanya sistem splitter. Di sini adalah sistem mixer. Nyampur, yang ini adalah misal. Nah, purge itu fungsinya dia membuang akumulasi gas yang inert ya. Contohnya itu ada misalkan N2 itu inert. Nah, ini kan diketahui nih, udah dari soal misalnya gross feed secara stoichiometris, oke. Ini 0,5% N2 mengalir pada fresh feed ya. Jadi pada di sini dia mengalir ada N2 sebesar 0,5%. Kemudian one pass through the reactor itu 57%. Jadi konversi di reaktor sini satu ini ya berarti. Ini reaktor itu 57%. Kemudian konsentrasi N2 yang dari gross feed yang masuk ke dalam reaktor tidak melebihi dari 2%. Ya 2%. Ini temperaturnya udah dicek. Sama kayak tadi sih. Kalau mau ngitung neraca energi, berarti kamu harus ngecek masing-masing boiling point-nya itu di mana. Karena ini gas, biasanya gas itu cenderung tinggi sih boiling point-nya. CO2 itu sekitar 4000 Kelvin. Jangan ini masih 25 derajat Celcius kan cukup masih kecil. Nah, terus kita menyelesaikan neraca energi dulu. Kalau ngerjain spreadsheet, kata profnya, kamu berikan warna yang sudah diketahui, kasih warna kuning biasanya. Yang sudah diketahui warna kuning. Ini gua nolkan dulu aja ya. Oke, ini nol. Pertama di gross feed. Di gross feed, nih sistemnya ini ya. Berarti gross feed di titik 2 kan. Di gross feed ini dia masuk apa aja? Berarti kan ada CO2, ada H2 gas, ya kan? Ada inert kan? Udah itu aja. Hmm. N2. N2 itu nggak lebih dari 2%. Ya, masuk ke dalam reaktor nggak lebih dari 2%. Fraksi persen mol ya kan? Berarti yang diketahui dari soal kita tulis. CH3 sama H2O kan belum ada ya di gross feed. Aku berikan warna kuning di sini. Warna kuning di sini, fraksi dari persen mol kan pasti 1 ya di sini. Aku tulis 1 kuning. Jadi soal ini adalah 0,02. 2%-nya kuning kan. Sehingga yang kita di sini aku tetap asumsikan ya. Nah, terus kata profnya, kalau mau ngerjakan sesuatu, kita harus gambar dulu ya, sistem yang kita tinjau tuh mana. Jadi nanti nggak semrawut. Nah, karena aku mau mencari apa ya namanya, hasil dari produk ini, tapi dengan data yang cukup lengkap. Data cukup lengkap kan di sini ya, di gross feed. Gross feed kita udah tahu kondisi N2-nya, nanti kita bisa basis di salah satu CO2 atau apa namanya, CO2 atau di H2 kan kita bisa ketemu semua kan. Jadi sistem yang kita tinjau itu adalah ini, yang aku kasih kotak garis-garis ini. Berarti yang input titik mana aja? Mana aja coba? Sebutkan. Iya, input. Sama? Udah oke. Keluarnya? Keluarnya? Iya, dua doang. Nah, iya benar. Jadi gitu. Nanti jadi gross feed, nanti ke reaktor, kemudian masukkan produk langsung dipisahkan. Jadi kan kita bisa ya dengan reaksi gitu. Kan dari gross feed dulu.
kita basisnya 1 kilogram CO2 ya. Konstantannya kita udah tahu ya dari reaksi ini. Kalau kita tuliskan 1 mol di sini, maka H2 di sini pun kita tahu molnya kan. Nanti ini dijumlah, ini dijumlah, 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 sama. Kalau massa kan tinggal mol kalikan BM aja. Nah, sekarang nyari ini. Mol N2. Jadi kalau misalkan kita tuliskan ya, misalkan kita mau tahu nih N dari N2 sama dengan N2 kan tadi 2% ya, udah tahu ya. Rumus fraksi N2 itu apa berarti? N2 sama dengan N2 dibagi jumlah total molnya kan. Molnya berarti kan 1 ditambah 3 ditambah X kan. Ya enggak? Berarti kan 1 ditambah 3 ditambah N2. N2 di sini kita presentasinya kita asumsikan 2% ya, 0,02. Ini bisa nih dapat kita mol N2-nya. Ini kalikan 4 plus N2, nanti kali silang kan dapatnya. Nah, aku udah nulis Excel-nya di sini. Mol N2 kita dapat adalah 0,08163. Ini kemudian masukkan aja di sini. Tek. Keluar angkanya. Keluar massa, tadi jumlah, persen massanya dijumlah. Nah, sekarang reaksi. Di dalam reaktor ya, di dalam reaktor. Mula-mula punya 1. Mula-mula punya 3. Dari konversinya adalah 0,57. Berarti di reaksi adalah 0,57 kan. 0,57 kalikan 1. Reaksi 0,57. Nah, terus karena ini cuma 1 mol berarti kan di sini reaksi 0,57. Berarti kalau 3 mol berarti kan 1,71 ya, dikalikan 3. Ya kan? Di produk mula-mula 0, untuk produk ya, 0, ini 0. Nanti reaksinya sesuaikan dengan konstan di sini, kemudian 0,57 sama 0,57. Sisanya berarti tinggal dikurang kan. Ternyata CO2 dan H2 ini tidak habis bereaksi, kemudian ada juga produk. Dah, ini kita udah dapat nih mol yang ada di sisa. Sisa itu nanti yang masuk ke dalam separator. Di titik 4. Titik 4 itu adalah 100% CH3OH. Udah tinggal tulis saja 0,57 mol. Masanya berarti 100% ya, ini udah clear ya. Terus ada H2O di titik 5, ini udah keluar. Nah, sekarang di titik 8. Di titik 8, yang inert kan ini ya, yang inert kan N2 ya. N2-nya berarti tetap kan di sini. Sama kan nilainya. Terus mana lagi sisanya? Sisa yang tadi nggak bereaksi kan ada CO2 sama H2 kan, maka ketemu angkanya. Inertnya tetap, dijumlah. Oke? Terus nanti kita bisa dapat persen molnya, kita dapat massanya, kita dapat persen massanya. Ini udah clear nih, sistem 1 ini udah clear, udah terhitung semua. Udah terhitung semua. Oke? Nah, terus ini aku cek ini sih massanya udah sama, ternyata udah sama. Nah, terus kita pengen tahu neraca massa yang ada di sistem mixer. Sistem mixer tuh mana aja coba? Berarti kan yang masuk ini ada 1 ditambah 7 sama dengan 2 kan? Nih sistem kita tinjau. Ini kan. Nah, 1 adalah fresh feed. Fresh feed tetap kayak tadi yang diketahui di warna kuning dulu. Di fresh feed kita tahu nih ada soalnya. Kalau fresh feed itu mengandung 0,5% N2. Ya kan? Berarti kita kasih warna kuning, warna kuning di sini itu 5%. Ya kan, kuning. Terus nomor 7 itu adalah recycle. Karena tadi konteksnya sistem splitter sama, titik 8, 7 sama 6 sama, berarti di titik 7 ini konsentrasinya sama, persen molnya sama yang di titik 8. Makanya ini aku kuningin karena aku kopas dari nomor 8, karena dia konsentrasi molnya sama. Oke? Oke. Terus di nomor 2 itu kan gross feed. Gross feed kan yang tadi kita basis itu ya, ini. Dan tinggal dikopas aja. Oke? Kita mau nyari... Oke? Kita mau nyari di titik 1. Berarti kalau titik 1 kan sama dengan 1 plus 7 sama 2.
Berarti kalau 1 kan berarti entar 2 kurangi 7 ya. Nah, kalau kemarin sih aku diajarin Prof-nya, jadi kalau misalkan ada sistem kayak gini kamu harus trial dan error. Nah, aku, ngasih trial dan error-nya di sini yang warna hijau. Ya misalnya aku tulis 0 ya. Ini aku tulis 0, maka semua akan mendapat 0, ya kan? Kalau kalau misalkan aku tulis ini 0,1, 0, kamu bisa nggak dapat angka ini? Bisa nggak dapat angka ini? Gimana caranya? Iya, heeh. Jadi angka yang ini nggak ada nih, cuman kamu punya angka ini, sama ini, yang warna kuning ya. Kuning, kuning sama hijau. Kamu bisa dapat nggak angka ini? Jangan kasih tahu dulu. Bisa nggak? Ayo. Mhm. Ya harusnya bisa. Gimana caranya? Gimana? Nyerah, Nit? Oke, oke. Masih masih penasaran ternyata adik. Ya udah, sekarang gua nolin nih, gua delete. Dah. Bisa nggak dapat angkanya? Biar biar nggak bingung tuh. Lu punya angka 0,1, punya angka persen molnya, kemudian lu punya fraksinya 1. Terus berapa molnya? 1 + 7 sama dengan 2. Lah, lah nilai 1 di sini kan nggak ada, Nit. Ini kosong berarti ntar. Di sini kosong kan? Kamu cuma punya data 2 doang. Punya data 2 doang. 1 kan hasil pengurangan, 2 kurangi 7. Ayo, ayo. Semangat, Nit. Nyerah? Oh, yaudah, yaudah. Kayak kira-kira gimana caranya? No, no. Masih belum goal stick ini. Perjalanan ini. Ada, oke. Aku pakai perbandingan setara nih. Kalau lu punya 0,1, itu fraksinya adalah 0,0453 ini, 3. Kalau dia 1, berapa molnya? Bisa kan cari? 0,1 kalikan 1, nanti dibagi sama 0,0453 kan. Berarti ini sama dengan 0,1 dibagi dengan 0,0453. Ketemu angka ini. Ketika kamu dapat angka ini, kamu bisa dapat angka ini. Gimana? Berarti kan ini kalikan ini dapat ini. Ini kalikan ini dapat ini. Oke? Iya. Prof. Arif lo sangat. Aku ketawa-ketawa pas. Gitu. Nah, terus kita udah dapat angka di sini, kita punya angka di sini, ya kan? Kita bisa dapat angka di sini. Hasil di sini adalah hasil pengurangannya. 1 kurangin ini adalah ini. 3 kurangin ini adalah ini. Totalnya dikurangin total sama dengan total. Kamu ketemu total dikalikan ini dapat angka ini. Oke? Nah, sekarang kalau kita mau goal seek nih, kita tapi masih bingung. Objective function-nya dipakai mana? Lihat nih, 1 di sini kan
Aku kuningin ya, satu. Ini satu juga kuning. Tapi di sini nggak aku kuningin nih. Kenapa? Karena ini dia lebih dari satu. Sedangkan seharusnya itu kan satu ya. Nilai fraksi itu kan harusnya satu ya. Nah, maka ya mana? Oke, L plus 7. Oke, ini objective functionnya. Ini adalah 1,148. Ini. Ini tadi jumlah ya. Kan kamu dapat total ini. Kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini kan. Ini nanti dibagi ini, dapat ini dibagi ini, ntar dapat ini, yang ini kan udah diketahui, ntar dijumlah hasilnya. Tadi jumlah sih. Ini sama dengan apa ya? Nah, kita mau di sini satu kan. Oke, ini dikurangin ini. Ini punya objektif fungsinya ini. Ini baru kita goal seek. Quantitative analysis, goal seek. To value, set cell-nya adalah ini. To value-nya adalah 0 baik dengan mengubah sel mana ini. Nah, ketemu angkanya. Cuman kalau mau lebih aman lagi nih lu nolin aja. Lu nol, ntar lu ketemu objective function-nya, lu goal seek, lu nol. By changing cell-nya adalah ini. Jadi ntar Excel yang nyari. Ketemu deh. Gitu deh, Net. Oke, sekarang metode tulis tangan. Ini agak beda sih sebenarnya. Kalau tulis tangan. Nih, cuman aku cek punya Nadia sih udah oke sih. Ini oke, ini caranya sama ya. Kayak tadi, dapat angka ini udah tahu, dapat masanya udah tahu, ini udah tahu. Kita langsung cara goal seek. Cara menentukan. Ini angkanya F-nya 2,55 sama R-nya 1,53. Kita cek di Excel ya, sama apa enggak. Di recycle di titik 7, hasilnya adalah 1,53. Di titik 1, 2,55. Sama ya? Sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Neraca massa total subsistem 1. Berarti Nadia itu melingkarinnya adalah subsistem 1. Subsistem 1 maksudnya ini ya kayaknya. Sistem 2 ini. Sistem 2. Sistem 2 mana tadi? Sorry. Subsistem 1 berarti F1, P2, P3, P4. Oh, sorry. Subsistem 1 ternyata IK. IK, Rek. IK. Nah, ini. Oke, berarti yang masuknya adalah F1, keluar P2, P3, sama P. P, P, P. Sorry. Enggak, ini ngecek masa ternyata. Ini subsistem 2, sorry. Output sama dengan input ya. Sistem mixer tadi ya. F1 ini fresh feed, F1 itu gross feed, F-nya itu adalah fresh feed, R-nya adalah recycle. Kalau kita mau nyari recycle, berarti kan fresh feed di sini kan kita udah tahu nih angkanya. Sorry, F1 itu gross feed, sorry. Gross feed di sini kita udah tahu jumlah molnya berapa. Berarti kan 1 tambah 3 ditambah 0,08 tadi kan. Yang oke. Berarti nanti ini pindah ruas jadi negatif. Kita punya kode ini. R sama dengan 4,083. Terus kita menggunakan neraca N2, komponen neraca N2 pada sistem 2, sistem mixer tadi. F1 kalikan XN2, F di gross feed, ini ada di fresh feed, ini ada di recycle. Kamu punya angka mol di sini, udah tahu dari soal tadi kita tahu. Kamu nggak tahu mol di sini, tapi kamu punya konsentrasinya berapa di fresh feed. Kamu punya data di recycle persentasenya berapa, 0,045, itu tadi diketahui kalau nggak salah. Karena konteksnya sama kayak tadi, Net. Keluar sebagai produk, itu kan sama ya. Sama kan. Nih, kayak gini konteksnya. Sama aja sih kayak gitu. Sorry, recycle 0,04. Nih, 0,045 ini. Nih. Sama konteksnya kayak gitu. Nah, kita tahu R itu adalah 4,085 kilomol min F kan. Udah nih, tinggal substitusi kali-kali ketemu F.
sama angkanya. Terus di R adalah R persamaan ini, kita dapat F tadi, tinggal dikurang. Dapatlah angka ini. Udah. Selesai. Sama angkanya. Jadi udah sama angkanya. Terus sekarang masuk ke sistem splitter. Sistem konsentrasi di sini, di sini, di sini, sorry. Sini, di sini sama. Tetapi molnya yang beda. Konsentrasinya sama, cuman mol yang masuk keluarnya yang beda. Kita tinjau. 8 sama dengan 7 plus 6. 8 yang masuk sama dengan 7 plus 6 kan. Konsentrasinya sama, makanya aku kuningin. Karena nggak ada produk keluar di separator semua, berarti ini aku kuningin juga. Konsentrasi sama dengan 1, 1, 1. Di titik 8, sorry, persamaannya adalah 6, kita mau cari 6, 6 itu purge ya. Di purge, 6, itu adalah 8 kurangi 7. 8 datanya kita udah tahu, dari sini, 8. 7 kita udah tahu dari sini, dari Golsik. Kita saling, sorry, 8 dikurangi 7, oh sorry, 7 ini di sini. Ini 7, 8 kita udah tahu, berarti persamaannya 6, 8 dikurangi 7. Udah, tinggal dikurang aja. 8 dikurangin ini, dapat ini, kurangin ini, dapat ini, kurangin ini, kurangin ini. Gitu, selesai deh. Ini udah balance ini. Yang biru itu, 8 itu kan sama, inert. 2 sama dengan di titik 8 sama dengan titik 8. Sama kan 8 ini. Ya ini adalah yang trial. Ini adalah hasil trial. Tak kasih warna hijau, guys. Nah, udah balance. Nah, setelah itu kita menghitung. Aku di sini emang belum Excel sih untuk yang perhitungan raca energi. Nah, kalau kan kita ditanya nih, assume ini steady state, berarti kan tadi delta E sama dengan 0 ya karena steady state. That all gases are ideal. Reaction system is shown in component figure. How much must be added or removed from the entire system? Entire system kan berarti sistem overall ya. Kalau kita melihat, teman berarti kita boleh, aduh nggak bisa ini. Kalau kita meninjaunya sistem overall, berarti kan gini, ya kan? Yang masuk adalah fresh feed, yang keluar adalah ini. Temperaturnya kita tahu nih kalau nggak salah. Nah, temperaturnya udah tahu. Pakai persamaan ini, karena dia tiap unsur. Oke. Berarti coba gue tulis ya. Kalau kita meninjau, pertama tadi ya step yang EK, EP, W, Ki, dan kawan-kawan. Cuman kalau di sini aku Ki nggak aku nolin. Soalnya kita pengen tahu Ki-nya itu berapa dalam sistem overall itu. Soalnya kita udah tahu suhunya semua kan di sistem overall. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan itu sebagai adiabatis. Sehingga kita cek Ki, W, EP, delta H, deltanya nggak 0, delta E-nya 0. Sama dengan 0. Terus kita cek boiling point-nya. Apakah masing-masing ini dalam fase yang sama kah? Nah, kalau di sini udah diketahui sih, untungnya nih, udah diketahuin. Ini gas semua, ini liquid. Di sini gas. Jadi udah diketahuin. Jadi kalau kayak gitu ya nggak perlu pakai panas laten aja, langsung aja. Di sini udah liquid, di sini adalah gas. Sama kayak tadi ngitungin sekarang input tadi kan ada CO2, ada H2, ada N2 ya. CO2 berarti nanti dia punya delta H tangible. Rumusnya adalah CPDT dengan P min PRF. PRF-nya tetap 25 ya. Ini 0. Ditambah delta H formation. Ketemu Q-nya. Delta H ya. Aku nyebutnya delta H sih. Lalu nanti ketemu delta H. Ini sama.
Tapi kalau karena dia zat murni, delta H-nya adalah nol. Jadi dia cuma punya panas sensibel aja. Ntar kita punya delta H, sorry, delta H, nanti punya delta H. Ini sebagai delta H input. Jumlah ini sebagai delta H input. Sama, kalau yang di sini, kalau di sini juga sama. Nanti delta H-nya sensible plus formation. Sensible plus formation. Di sini sensible plus formation juga. Hasil dari delta H ini tadi jumlah itu sebagai delta H output. Oke. Karena Sunyun ketahui, maka Q sama dengan delta H. Karena tadi di ini 0 kan, berarti kan nanti persamaannya tinggal Q sama dengan delta H. Nah, itu kan berarti Q sama dengan punya delta kan akhir dikurangin produk ya. Sorry. Produk dikurangin apa? Produk, sorry. Delta H produk dikurangi reaktan. Kalau Q-nya negatif berarti dia eksotermis, artinya dia melepaskan panas ke sistem. Kalau Q-nya positif, dia menerima panas ya. Ini Q yang terhitung. Nah, terus kita cek nih di perhitungannya dia, kira-kira dia menghasilkan atau menerima panas. Ternyata Q-nya adalah ini. Q-nya adalah itu negatif 731,838, sekitar 73 kilojoule. Itu artinya sistem melepaskan panas. Apa? Oke. Oke. Gampang kan? Ntar aku kirim deh Excelku. Soalnya dulu aku ngerjain Excel itu dari Bu Hikmah itu kayak semacam nulis, tapi di Excel nih. Aku nggak tahu cara-cara kayak gini sebelum diajarin Prof siapa? Prof Are. Sangar. Iya. Lu coba aja deh trial salah satu soal gitu terus lu buat ke spreadsheet gini pakai sistem trial dan error di salah satu sisi ini. Oh, ini sebenarnya trial boleh di mana aja sih, Nit? Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh. Bebas. Suka-suka. Di mana aja. Asalkan yang penting tujuan kamu trial ini adalah untuk mendapatkan ini. Terus ini saling nyambung, kesinambungan. Kamu deh. Oke, clear ya. Udah lah, besok langsung ujian aja besok, guys. Sumpah profnya baru ngejelasin ini, tapi bocah-bocah tuh kayak masih bingung gitu. Pertemuan kemarin tuh ngebahas steam table. Terus sampai jam 4:30 nih. Sampai anak muda. Ya, jadi itu kita discuss soal ini, kualitas tim. Nah, terus kan gue coba ngitung, tapi ngitung dari entalpi kan, karena aku kira kalau kita menghitung apa namanya kualitas tim itu bisa universal ya antara entropi, entalpi sama specific volume kan. Ternyata pas aku cek di termodinamika ternyata kalau menghitung quality stem itu biasanya dimulainya dari specific volume. Ntar kamu dapat fraksi liquid sama fraksi ini. Lah waktu itu persoalannya itu kan hitung kayak power plant gitu kan dari steam. Nah profnya tuh kayak nggak yakin gitu loh apa nih. Ini emang dengan suhu segini emang kualitasnya segini 100%. Iya nggak 100%. Terus coba hitung-hitung akhirnya buntu. Udah dah diskusi. Tapi dari situ aku baru paham, oh iya ternyata salah. Oh iya gini. Kualitas tim kelompok lain gitu ya, aku nggak nyatet, males. Kalau kualitas tim itu tergantung ini aja sih, Nit. Kamu bisa baca steam table kan? Kalau udah bisa mau udah lah aman. Kualitas tim itu misalkan aku nggak ada tabel steam gitu ya. Kalau misalkan
kalau misalkan ya, Steam table. Steam table. Ada cuman nggak tahu, lupa aku, nggak aku save karena ada cuman males nyarinya. Misalkan ya, saturated sorry sorry, nggak boleh. Misalkan suatu Steam punya tekanannya sorry, Steam misalkan punya tekanan 14,7 PSIA. Temperaturnya sama dengan 70. Kualitas Steam-nya kira-kira gimana? Atau atau ini Steam apa dulu, weh? Apa kira-kira? Saturated. Terus kita lihat saturated pada tekanan segini berapa? Kan harusnya 100 ya derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius di sini adalah saturated-nya, berarti di sini kualitas timnya gimana? 100% liquid, ya kan? Nah, oke. Kalau kamu yang steam 14,7 PSIA, punya temperaturnya itu 70 derajat Celcius. Sedangkan pada 14,7 PSIA itu adalah 100 derajat Celcius tes saturated-nya. Berarti kualitas timnya itu apa? Liquidnya berapa? Uapnya berapa? Heeh. Uapnya berapa? No. 100 ini tuh hubungan nih. Kalau kamu punya tekanan segini, maka temperatur adalah segini. Berarti kalau steam itu di bawah dari temperatur ini, dia masih 100% liquid. Karena kan masih sensibel kan. Air itu masih dipanasin kan, belum sampai dengan 100 derajat Celcius, ya otomatis kan masih liquid kan. Uapnya kan berarti 0%, liquidnya 100. Beda ceritanya kalau kalau beda cerita kalau ini adalah 110. Kita nggak tahu ini, biasanya itu harus dihitung. Ini kan berarti kan udah lebih dari tes saturated-nya. Sorry, kalau dia ini adalah 100 derajat Celcius nih, kalau dia 100 derajat Celcius, kita nggak tahu persentasenya berapa, itu harus dihitung. Tapi kalau dia adalah 101, maka 100%-nya adalah uap. Oke? Oke, deal ya, aman ya. Oke, mungkin itu Nit, tentang ATK 2 Nit. Ada lagi nggak kira-kira? Ini udah sih, udahlah, bisa lah langsung kuis aja besok. Itu sih kalau seputar neraca energi sih, cara pengerjaannya gitu. Pertama kita cek dulu yang tadi persamaan energinya, tersisa sisanya apa, terus nanti dicek boiling point tiap masing-masing unsur, baru deh diproses. Ini profnya belum bahas tentang panas pembakaran. Tadi sempet sempet apa ya kayak lama gitu. Cuman kata profnya udah santai aja lah, kita jalan aja ntar sampai mana ya itu yang saya uji kan. Yang penting kalian paham. Aduh, idaman. Bersyukur aja. Oh iya, OTK 2 sih kayaknya aman lah ya. Nyari soal tahun lalu. Itu sama persis. Aku TRK 1 tuh sama persis nih. Cuman soalnya dikurangin satu tadi. Soalnya dikurangin satu sama angka-angkanya dibedain dikit. Jadi kemungkinan
Anjir. Emang nggak ada. Cuma kalau ada tulisan 100 menit kayaknya ya. Sebentar. Kalau dari tipikal soalnya sih ya nih Profros ini. Suatu people punya konduktivitas. Iya kayaknya ini coba sebentar deh. Tadi aku bocil, kayaknya mereka dapat soal-soal. Oh ada nih saya. Cuma kok aku tadi sih kayaknya Profros deh. Nggak ada jawaban yang katanya. Sama nggak? Lihat yang nomor satu. Yang nomor satu itu kan yang Prof. Rus jelasin kan. Beda, bukan Prof. Rus. Ini Prof. Rus. Prof. Rus ini yang udah kukirim nomor satu, cek aja. Itu kan nomor satunya dia terangkan apa yang berbeda sim saturated dan superheated. Nomor tiganya aku belum cek sih apa. Single effect. Iya, kerjain nih. Ntar aku nyontoh. Boleh, aman lah. Kan TK apa? Kan TK apa? Alah, Rere. Skip banget aku, Kaiso. Males. Aku udah males main KNTK. Aku nggak tahu ya besok TRK 2 itu offline atau online. Kalau misalkan Rabu ada yang nggak masuk satu, otomatis dipindahin ke Tabuharin. Jadi online. Nikmat banget. Mantap banget adik-adik semua. Ah, jam 7? Terus kamu pretestnya, otomatis pretestnya ngalah. Nggak mungkin nggak ngalah. Terus paginya apa ya? Daik ya? Aduh. Daik tuh ini banget anjir. Ngeinin waktu. Korupsi waktu. Pak Sumarno. Aku udah di kelas TRK, bapaknya masih ngomeng loh, anjir. Kenapa emang? Terus? Hmm, emang iya sih enakan offline dia. Aduh, bingung lah. Udahlah nikmatin aja nih. Udah mau kuis. Aduh, Pak. Kenapa emang? Kenapa emang? Emang dia nanya apa ya? Oh, ya udahlah. Ya udahlah. Ya udah nih. Yang penting lu udah paham APK. Enggak, kalem kalem. Gak apa-apa. Saya bentar. Gua share Excel juga. Gua share Excel sama. Lah, kenapa anjir? Aku besok gabut kok. Cuma MTK doang. MTK ya online. Online. Terus besok aku mau ngerjain OTK 2 sama belajar TRK 2 lah. Ah, gue nggak tahu lah nih. Ini yang apa khusus gue nyontoh aja. Iya besok. Rabu. Rabu. Apa?
makanya cuy. Mana TK2 gua ngangong-ngangong. Iyalah, udahlah. Nih, maksudnya? Nggak bisa. Iya, URN. Cuman cuma nggak tahu ya, Jumat lalu gue skip soalnya sakit. Jadi gue nggak tahu matkul apa. Udahlah, bodo amat lah. Ingat ya, bye-bye. Aku mau tidur. Yoi.